Warungnya sudah terbakar, tapi setiap tengah malam, bau satenya masih hidup. Pontianak menjelang senja. Udara lembab bercampur dengan bau arang yang terbakar, membuat siapapun yang lewat di jalan menuju pelabuhan itu menoleh. Di sana, di antara deretan warung kecil yang mulai menutup, satu tempat masih hidup dengan kepulan asap dan suara desis sate yang dibakar di atas bara. Tulisan di papan kayu yang sudah mulai pudar terbaca jelas, Warung Sate Pak R. Bagi warga sekitar, nama itu bukan sekadar tempat makan, tapi bagian dari kebiasaan malam. Tidak peduli hujan atau kabut, warung itu selalu ramai. Pengunjung datang silih berganti, dari sopir truk, pelaut, mahasiswa, sampai keluarga yang ingin makan malam sederhana. Semua datang karena satu alasan, dagingnya berbeda, empuk, juicy, dan memiliki rasa gurih yang sulit dijelaskan. Seakan setiap tusuknya mengandung sesuatu yang membuat lidah ketagihan. Rahasia bumbunya itu, kata salah satu pelanggan yang sudah bertahun-tahun makan di sana. Mungkin dia punya resep warisan nenek moyang. Tak ada yang tahu persis dari mana Pak Ar belajar membuat sate seistimewa itu. Ia pria paruh baya, berkulit legam karena sering terpapar panas bara api, dengan senyum yang selalu muncul di wajahnya setiap kali melayani pelanggan. Istrinya Bu En, perempuan berperawakan kecil dengan suara lembut, selalu terlihat di balik meja, meracik bumbu kacang sambil sesekali menatap ke arah belakang warung. Orang-orang bilang mereka pasangan yang bekerja keras, hidup sederhana, dan tidak banyak bicara. Tapi ada satu hal yang membuat beberapa orang merasa aneh. Warung itu tidak pernah kehabisan stok daging, bahkan saat para penjual daging lain di pasar mengeluh karena pasokan menipis. Suatu kali seorang pedagang daging di pasar mencoba menawarkan pasokan daging segar ke Pak R, tapi ditolak dengan halus. "Terima kasih, Pak. Kami sudah ada langganan tetap," kata Pak R dengan senyum tipis. Dari akhir itu tidak ada lagi yang berani bertanya. Setiap malam bau sate itu seperti memiliki daya tarik tersendiri. Asapnya mengepul sampai ke ujung jalan, menembus kaca-kaca mobil yang lewat, membuat perut siapapun yang lapar langsung berontak. Bahkan warga dari luar daerah pun sering datang karena mendengar kabar tentang sate terenak di Pontianak. Tak jarang, pelanggan yang datang untuk pertama kali langsung kembali keesokan harinya. Mereka bilang ada rasa aneh yang membuat mereka ingin lagi dan lagi. Beberapa bahkan mengaku mimpi tentang sate itu, tentang dagingnya yang merah dan mengilat di atas bara, tentang aroma yang memanggil dalam tidur mereka. Tapi anehnya, tak seorang pun menganggapnya hal aneh. Di sebuah kota yang hidup dari pelabuhan, cerita aneh sudah menjadi hal biasa. Selama makanan itu lezat dan murah, tak ada yang peduli asalnya. Ada pula kebiasaan yang diam-diam dilakukan Pak R. Setiap menjelang tengah malam, setelah semua pelanggan pulang, ia menutup sebagian pintu warung dan melanjutkan membakar sate sendirian. Suara desis daging di bara terdengar samar dari jalan. Kadang disertai bau yang lebih tajam, lebih menusuk, seolah bukan bau daging biasa. Pernah seorang tukang ojek yang kebetulan lewat mengaku melihat Pak R membawa sesuatu besar yang dibungkus karung dari belakang warung ke arah dapur. Tapi ketika ditanya, ia hanya tertawa dan berkata, "Mungkin itu ayam atau kambing." Tak ada yang mau memikirkannya lebih jauh. Mereka hanya tahu, setiap pagi Pak R selalu membuka warung dengan wajah tenang dan senyum yang sama. Bu En, istrinya, juga selalu menyapa pelanggan dengan ramah. Namun jika diperhatikan baik-baik, matanya tampak kosong, seperti menatap jauh melewati orang-orang di hadapannya. "Bu, ini dagingnya pakai apa sih kok bisa selembut ini?" tanya seorang pelanggan perempuan muda suatu malam sambil tersenyum. Bu En hanya menjawab singkat, "Yang penting halal dan disukai." Lalu ia tertawa kecil, tapi tawanya terdengar datar, seolah terlatih. Di belakang warung, ada sebuah gudang kecil berdinding papan. Tak banyak orang tahu apa isinya karena pintunya selalu terkunci rapat. Hanya Pak R dan Bu En yang tahu kapan pintu itu dibuka. Kadang dari sela papan itu keluar bau anyir samar, tapi tertutup oleh aroma sate yang kuat di bagian depan. Seorang anak kecil yang sering bermain di sekitar warung pernah bilang pada ibunya bahwa ia melihat kaki manusia di dalam karung hitam di belakang warung.
Tapi ibunya menertawakan cerita itu dan menyuruhnya berhenti berkhayal. "Jangan ganggu rezeki orang, nak," katanya. "Mereka cuma jual sate." Dan begitulah hari-hari berlalu tanpa kecurigaan. Bahkan polisi setempat pun sering makan di sana. "Warung Pak R itu jujur dan bersih," kata salah satu petugas sambil menghabiskan tusukan sate terakhirnya. Tak seorang pun menyangka bahwa sesuatu yang jauh lebih gelap sedang terjadi di balik aroma lezat itu. Malam-malam di Pontianak sering diwarnai kabut tipis yang turun dari arah sungai. Kabut itu membuat jalanan tampak misterius. Lampu-lampu jalan terlihat seperti bayangan kuning di udara. Di tengah kabut itulah warung sate Pak R tetap berasap, tetap menggoda, seolah tak terganggu oleh apapun. Kadang ada suara aneh yang keluar dari dapur belakang saat semua pelanggan sudah pulang. Suara seperti logam yang diseret, atau seperti pisau yang diasah perlahan. Suara itu hanya terdengar beberapa detik, lalu sunyi. Jika ada orang yang kebetulan lewat dan berhenti, mereka akan melihat Pak R duduk sendiri di kursi depan warung, menatap bara api yang hampir padam. Tatapannya kosong, tapi senyumnya tetap ada. Di dinding warung, tergantung foto-foto pelanggan yang berpose bersama mereka. Beberapa foto sudah memudar, tapi wajah orang-orang di sana tampak akrab. Yang aneh, belakangan banyak di antara wajah di foto-foto itu yang ternyata adalah orang-orang yang dikabarkan hilang. Tapi waktu itu, belum ada yang sadar. Semua masih berjalan seperti biasa. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan di warung itu. Entah karena bau sate yang terlalu menggoda, atau karena sesuatu yang lebih dalam dari sekadar makanan. Seolah-olah setiap kali seseorang menggigit daging itu, ada bagian dari dirinya yang ikut ditarik, bagian yang tak akan pernah kembali sama. Tapi manusia memang mudah terbuai oleh rasa. Mereka akan terus datang, terus makan, dan terus percaya bahwa semua baik-baik saja. Hingga suatu saat, kebenaran mulai menunjukkan tandanya. Dan aroma sate yang dulunya menggoda, perlahan mulai berubah menjadi sesuatu yang menyesakkan dada. Namun malam itu, di antara asap dan tawa pelanggan, tidak ada yang peduli. Bara api tetap menyala, sate terus dibakar, dan rahasia di balik kelezatan itu tetap tersimpan rapat di tangan Pak R dan istrinya. Pontianak seakan tertidur dalam kenyamanan rasa, tanpa menyadari bahwa di setiap tusukan sate yang mereka nikmati, ada sesuatu yang menatap balik dari dalam bara, sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Nama Dina bukanlah nama yang dikenal banyak orang. Dia hanyalah seorang mahasiswi semester akhir yang menumpang hidup di sebuah rumah kos sederhana di dekat pelabuhan. Hari-harinya biasa-biasa saja, kuliah, tugas, dan makan malam di warung sate Pak R, tempat favoritnya sejak pertama kali pindah ke Pontianak. Ia menyukai tempat itu bukan hanya karena satenya enak, tapi juga karena suasananya hangat. Dipenuhi aroma arang, tawa pelanggan, dan angin sungai yang membawa kesejukan di malam hari. Tapi asli beberapa minggu terakhir ada sesuatu yang berubah. Dina mulai merasa tidak nyaman setiap kali mengunyah potongan daging sate dari warung itu. Ada rasa aneh yang sulit dijelaskan. Kenyal tapi bukan seperti daging kambing. Lebih mirip tekstur daging ayam tua yang alot, namun tetap lembut di lidah. Diri semua coba mengobaykannya, berpikir mungkin hanya perasaannya saja. Namun setelah beberapa kali makan, rasa itu makin mengganggu. Suatu malam ketika ia menggigit salah satu potongan sate, giginya menyentuh sesuatu keras, seperti tulang kecil atau potongan sendi. Ia memuntahkannya pelan dan memeriksa. Itu bukan tulang kambing, tapi terlihat seperti potongan sendi manusia, kecil dan halus. Jantungnya berdetak cepat, tapi warung itu ramai. Orang-orang makan dengan lahap tanpa curiga sedikit pun. Dina memandang wajah Pak R di balik asap sate, tenang, tersenyum, seolah tak ada yang salah. Ia tidak berani bicara malam itu. Iwi pulang dengan perut mual, dan malamnya tidak bisa tidur. Dalam tidurnya yang setengah sadar, ia mencium kembali bau daging itu. Bau yang kini tidak lagi menggugah selera, tapi lebih seperti bau darah yang baru mengering. Keesokan harinya, Dina mencoba melupakan semuanya, namun rasa penasaran terus mengganggu. Sore berikutnya, ia sengaja datang lebih malam dari biasanya, saat warung mulai sepi. Dia duduk di pojok dekat jendela dan memperhatikan setiap gerakan Pak R. Lelaki itu terlihat sibuk membolak-balik sate di atas bara, sementara Bu N berdiri di belakang menyiapkan bumbu kacang.
Tapi sesekali Buen menatap ke arah belakang warung, ke pintu kayu kecil yang selalu tertutup rapat. Dari sela pintu itu, Dina melihat sekilas cahaya lampu berkedip. Ada bayangan orang lain di dalam. Padahal setaunya hanya Pak R dan Buen yang bekerja di situ. Malam semakin larut. Pelanggan terakhir pergi. Dina masih duduk pura-pura menulis di buku catatannya. Dari tempatnya duduk, ia melihat sebuah truk kecil berhenti di belakang warung. Lampunya dimatikan. 2 orang turun dari dalam truk, salah satunya mengenakan jaket hitam dan topi. Mereka membuka bak truk, lalu menurunkan sesuatu besar yang dibungkus terpal hitam. Suara yang terdengar saat benda itu jatuh ke tanah membuat bulu kuduk Dina berdiri. Bukan suara benda keras, melainkan seperti suara tubuh manusia yang dijatuhkan. Dung, berat, lembek, dan bergetar di tanah. Dina menahan napas. Ia menatap tanpa berani bergerak. Salah satu dari mereka melirik ke sekeliling, memastikan tak ada yang melihat. Tapi Dina melihat jelas dari balik tirai jendela warung. Terpal itu menggeliat sedikit, seperti ada sesuatu di dalamnya yang masih hidup. Dina hampir berteriak tapi buru-buru menutup mulut. Dia melihat Pak R keluar dari pintu belakang, berbicara sebentar dengan kedua orang itu. Mereka kemudian menyeret terpal itu ke arah gudang belakang warung, yang pintunya berwarna coklat tua. Suara engsel pintu berdecit pelan, lalu hilang di telan gelap. Dina merasa kakinya lemas. Dewi menunduk sebentar dan mencoba berpikir jernih. Mungkin itu daging sapi besar. Mungkin saja, gumamnya pelan, tapi bahkan dirinya sendiri tidak yakin. Setelah truk pergi, ia melihat Pak R mencuci tangan di ember besar di luar. Menggosoknya lama sekali, seolah membersihkan sesuatu yang tak bisa hilang hanya dengan air. Dina pulang malam itu dengan kepala penuh pertanyaan. Begitu tiba di kamar kos, ia mencoba menceritakan pada teman sekamarnya, Rani. Tapi temannya hanya tertawa. Kau kebanyakan nonton film kriminal, Din. Siapa juga yang mau jual daging manusia di Pontianak? Katanya sambil menguap. Tapi Dina tidak bisa tidur malam itu. Setiap kali menutup mata, ia teringat suara tubuh jatuh dari truk. Teringat terpal hitam yang menggeliat. Dan tangan Pak R yang terus mencuci dengan sabun berulang kali. Keesokan paginya, Dina sengaja datang ke warung lebih awal, berpura-pura ingin sarapan. Tapi warung itu belum buka. Yang aneh dari arah dapur, terdengar suara mesin berputar seperti gergaji. Jerman Tek teras di kiri bersembunyi di balik tiang. Dari celah dinding papan, ia melihat pemandangan yang membuatnya hampir pingsan. Pak R sedang memotong sesuatu besar di atas meja kayu. Tangannya berlumuran darah segar. Darah itu bukan seperti darah kambing. Terlalu pekat dan warnanya gelap. Di bawah meja, Dina melihat potongan rambut manusia tergeletak, masih menempel kulit kepala. Dina menutup mulut dengan kedua tangannya menahan teriakan. Tubuhnya gemetar hebat. Dewi mundur pelan, lalu berlari sekuat tenaga menjauh dari tempat itu. Tapi semakin ia berlari, bau amis itu terasa mengikuti, seolah menempel di tubuhnya. Malam berikutnya, Dina tidak keluar kamar. Ia duduk di lantai, menatap kosong ke arah jendela. Suara kipas angin di kamarnya terdengar seperti dengungan nyamuk yang mengganggu. Tapi di sela suara itu, ia merasa mendengar sesuatu lain. Suara besi beradu dari jauh, seperti pisau diasah perlahan. Ia tahu suara itu. Suara yang sama dari belakang warung. Gemai supaya menenangkan diri sendiri. Berpikir mungkin ia hanya berhalusinasi. Tapi sekitar pukul 2 dini hari, seseorang mengetuk pintu kosnya pelan. 3 kali, tok tok tok. Dina menahan napas. Tidak ada siapa-siapa di luar. Jody berusaha tidak bergerak, tapi suara ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Dengan tangan gemetar, Dina membuka sedikit tirai jendela. Di bawah lampu jalan yang redup, ia melihat seseorang berdiri di depan kosnya. Siluet tubuh tinggi, memakai celemek abu-abu seperti milik Pak R. Di tangannya ada sesuatu seperti tusukan sate, panjang, berkilat di bawah cahaya. Dina menjauh dari jendela dengan cepat menahan tangis. Ia duduk di sudut kamar sampai pagi datang. Begitu matahari terbit, ia memberanikan diri keluar. Tidak ada siapa-siapa di depan pintu. Tapi di lantai teras ada bekas arang hitam seperti bara yang padam. Bau asap sate tercium samar, bercampur dengan bau besi yang tajam. Dina tahu ia tidak boleh diam lagi. Dari malam itu, ia memutuskan untuk melapor pada ketua RT dan warga sekitar. Tapi yang ia dapat hanyalah tawa dan cemoohan. Sate manusia? Jangan bikin orang takut makan, kata salah satu warga. Kalaupun benar masa iya kita nggak tahu.
Sudah bertahun-tahun makan di sana, baik-baik aja. Dina frustrasi. Tidak ada yang percaya padanya. Ia mencoba mencari bukti sendiri. Dalam beberapa hari berikutnya, ia mengamati aktivitas di belakang warung dari kejauhan. Setiap malam sekitar pukul 11, truk yang sama datang. Selalu dengan muatan besar yang dibungkus kain atau terpal. Setiap kali itu terjadi, keesokan harinya warung selalu punya stok daging segar. Sementara di papan pengumuman dekat pelabuhan, semakin banyak poster orang hilang yang ditempel. Pekerja pelabuhan, mahasiswa, bahkan seorang pedagang buah di pasar. Semuanya hilang tanpa jejak. Dina mulai menyusun potongan pikirannya satu persatu. Tapi setiap kali ia merasa hampir menemukan pola, rasa takut menelannya lagi. Di sisi lain, tubuhnya mulai melemah. Jadi tidak tahu kenapa, tapi setiap malam, ia bermimpi memakan sate yang sama. Meskipun sudah berjanji tak akan pernah menyentuhnya lagi. Dalam mimpi itu, ia duduk sendirian di warung yang kosong, memegang tusukan sate yang dagingnya berdarah. Dan di balik meja, Pak R menatapnya sambil tersenyum. Matanya merah seperti bara. Sudah terbiasa kan? Katanya dalam mimpi itu. Dina selalu terbangun dengan keringat dingin. Jantung berdegup cepat. Dan aroma sate seolah masih menempel di lidahnya. Ini bukan sekadar firasat. Sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di warung itu. Tapi bagaimana membuktikannya? Dunia seolah menutup mata. Dan orang-orang terlalu sibuk menikmati sate untuk mendengarkan suara satu perempuan yang mencoba memperingatkan mereka. Hari itu langit Pontianak tampak suram, awan menggantung rendah seperti hendak menelan kota. Dina berdiri di depan rumah ketua RT dengan wajah lelah dan mata sembab karena kurang tidur. Tangannya menggenggam ponsel yang berisi foto-foto yang diambil diam-diam dari belakang warung Pak R. Gambar samar truk kecil, bayangan orang yang menurunkan terpal hitam, dan bercak gelap di tanah yang tampak seperti darah. Dewi mengetuk pintu dengan ragu. Dari dalam terdengar suara lelaki paruh baya. "Masuk aja, Din, ada apa?" Suara itu ramah tapi datar. Seperti seseorang yang sudah tahu ia akan datang membawa hal yang merepotkan. "Pak, saya mau lapor. Ini tentang warung sate di ujung jalan itu," kata Dina pelan. Ketua RT itu mengerutkan dahi. "Warung Pak R?" Dina mengangguk. "Saya lihat sesuatu aneh di sana, Pak. Saya yakin mereka pakai daging yang bukan daging biasa." Ia mencoba menahan suaranya agar tidak bergetar, tapi di matanya tersimpan ketakutan nyata. Ketua RT hanya tertawa kecil, menggeleng. "Kamu ini anak muda sekarang aneh-aneh aja. Sudah berapa lama makan di sana? Sehat-sehat aja kan? Jangan bikin orang panik gara-gara mimpi buruk." Dina mencoba menunjukkan foto-foto di ponselnya, tapi lelaki itu bahkan tidak mau melihat. Ia malah mengambil sebatang rokok, menyalakannya, dan menghembuskan asap pelan. "Nak, di kampung ini orang hidup dari dagang. Kalau kamu ngomong yang enggak-enggak bisa rusak rezeki orang. Lagi pula, kalaupun ada rahasia, yang penting satenya enak, kan?" Kalimat itu menusuk hati Dina seperti pisau. Ia tidak percaya seorang ketua RT bisa berkata seperti itu. Tapi lebih menyakitkan lagi, warga lain yang mendengarnya malah ikut tertawa. Mungkin dia iri karena sate Pak R ramai terus," ujar seorang bapak di warung kopi depan rumah RT. "Atau jangan-jangan dia putus cinta terus cari perhatian." Tawa mereka menggema. Dina menatap mereka satu persatu, tapi tak ada yang menatap balik. Ia hanya melihat wajah-wajah yang sama. Orang-orang yang malam nanti akan duduk di warung itu, memesan sepiring sate, dan makan dengan nikmat tanpa tahu apa yang mereka kunyah. Sejak saat itu Dina bertekad mencari tahu sendiri. Malamnya ia kembali ke kamar kos. Dewi memastikan lampu dan duduk di lantai, memandangi ponselnya. Jari-jarinya gemetar saat membuka galeri foto. Setiap gambar yang ia ambil dari belakang warung terasa semakin menyeramkan. Ada satu foto yang baru ia perhatikan malam itu. Bayangan di kaca dapur warung. Saat diperbesar, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di pantulan kaca itu, tampak wajah perempuan dengan mata kosong dan bibir sobek, berdiri di belakang Pak R saat ia sedang memanggang sate. Padahal malam itu hanya ada Pak R dan Bu N. Dina menjatuhkan ponselnya. Ia berlari ke kamar mandi dan muntah tanpa suara. Hatinya berdebar cepat, pikirannya kacau. Ia ingin percaya itu hanya pantulan, hanya efek cahaya, tapi instingnya berkata lain. Malam-malam berikutnya Dina mulai mengamati warung itu lagi. Dia menyamar dengan mengenakan jaket dan topi, duduk di seberang jalan.
sambil berpura-pura bermain ponsel. Ia mencatat setiap aktivitas, setiap orang yang datang dan pergi. Dalam 2 minggu, ia menemukan pola. Truk kecil itu datang 3 kali seminggu, selalu setelah jam 11 malam. Setiap kali truk datang, keesokan harinya warung Pak R buka lebih awal, dan aroma satenya lebih kuat dari biasanya. Dina juga memperhatikan hal lain. Setiap kali truk datang, 1 orang di sekitar pelabuhan dilaporkan hilang. Seorang kuli pelabuhan, seorang tukang becak, bahkan seorang ibu penjual sayur. Semuanya hilang tanpa jejak, tapi warga menganggapnya biasa. Mereka pikir orang-orang itu merantau atau pindah kerja. Dina mulai mencatat nama-nama mereka di buku. Semakin lama, daftar itu semakin panjang. Tapi ketika ia mencoba membawa catatan itu ke kantor polisi, petugas jaga hanya mengangkat alis. "Kamu punya bukti kuat? Atau cuma dugaan?" Tanyanya dingin. Kalau cuma cerita, semua orang juga bisa bikin cerita. Dina menunjukkan foto-foto di ponselnya, tapi petugas itu menatapnya dengan tatapan skeptis. "Ini gelap, blur, nggak bisa dijadikan bukti. Jangan bikin laporan palsu, nanti malah kamu yang kena." Dina keluar dari kantor polisi dengan perasaan putus asa. Di luar, langit Pontianak diguyur hujan deras. Ia berdiri di bawah atap ruko, memandangi jalan yang mulai sepi. Di kejauhan, ia bisa melihat cahaya oranye dari arah warung sate. Asapnya naik ke langit, bercampur dengan kabut hujan. Bau daging bakar samar-samar tercium sampai ke tempatnya berdiri. Dina memeluk tubuhnya sendiri. Dia merasa seperti satu-satunya orang yang masih waras di dunia, yang sedang berpura-pura buta. Malam itu Mesia memutuskan kembali menyelinap ke belakang warung. Dia menunggu sampai sekitar pukul 1 dini hari. Warung sudah tutup, lampunya padam. Hanya tinggal bara arang yang masih menyala redup. Dina berjongkok di balik pagar kayu, menatap ke arah gudang di belakang. Pintu gudang itu terbuka sedikit. Dari dalamnya keluar cahaya kekuningan dan suara lembut seperti seseorang sedang berdoa. Tapi yang membuatnya menggigil bukan suaranya, melainkan sesuatu yang bergantung di pintu. Seutas tali berlumur darah yang menetes ke tanah. Dina menahan napas. Tidak memegang ponselnya dan mencoba memotret, tapi tiba-tiba dari dalam terdengar suara langkah kaki. Lampu padam seketika dan suasana menjadi sunyi total. Dina menunduk menahan napas sekuat mungkin. Dari arah pintu terdengar suara gesekan pelan di tanah, seperti sesuatu diseret. Perlahan langkah itu makin dekat. Dina menutup mulut, mencoba tidak bergerak, tapi tiba-tiba suara napas berat terdengar tepat di belakang pagar tempatnya bersembunyi. Suara itu dalam, seperti seseorang yang baru saja selesai bekerja keras. Lalu suara itu berbicara lirih, tapi cukup jelas untuk membuat darahnya membeku. "Kalau kamu mau tahu, lihat saja. Tapi jangan menyesal." Dina membeku. Ia tak tahu siapa yang bicara. Dia menoleh perlahan, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang berhembus dari arah sungai, membawa bau anyir yang tajam. Ia berlari secepat mungkin ke arah kos tanpa menoleh lagi. Begitu sampai di kamar, ia menutup pintu rapat-rapat dan menangis tanpa suara. Ia tahu seseorang atau sesuatu sudah menyadari kehadirannya malam itu. Sejak malam itu Dina tidak berani keluar. Ia mendengar langkah kaki setiap malam di depan kamarnya. Kadang terdengar suara seseorang bersiul pelan. Kadang suara benda logam diketuk 3 kali. Tok, tok, tok. Warga sekitar tetap tidak peduli. Bahkan ketika Dina mencoba menceritakan ulang pada teman-temannya di kampus, mereka hanya menanggapinya dengan canda. Warung itu kan viral, Din. Mungkin kamu cuma iri nggak bisa makan gratis." Mereka tertawa, sementara Dina hanya bisa terdiam. Setiap kali ia melewati jalan menuju pelabuhan, aroma sate itu seolah mengejeknya. Aroma yang dulu ia sukai, kini menjadi kutukan. Yui mulai berpikir, mungkin memang tidak ada gunanya melapor pada siapapun. Dunia tidak akan percaya sampai mereka melihat sendiri. Dan jika benar ia harus membuktikannya, maka hanya ada satu cara. Masuk ke gudang itu sendiri. Di matanya kini tidak ada lagi ketakutan. Hanya tekad yang menyala dalam diam. Untuk mengungkap rahasia itu, ia harus siap kehilangan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa aman. Karena ada hal-hal yang memang tidak seharusnya diketahui manusia. Tapi Dina sudah terlalu jauh untuk mundur. Pontianak mungkin tertidur dalam kenyamanan rasa sate yang manis. Tapi seseorang harus bangun untuk melihat apa yang sebenarnya sedang mereka makan. Dina berlari sekuat tenaga malam itu. Nafasnya tersengal-sengal, keringat dingin mengucur dari pelipis.
sementara suara jangkrik dan desiran angin di sekitar warung membuat semuanya terasa semakin mencekam. Ia tak berani menoleh ke belakang, takut bayangan yang baru saja ia lihat di gudang itu benar-benar mengikuti. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, ia harus keluar dari tempat itu secepat mungkin. Tapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara pintu belakang warung berderit pelan. Seolah ada seseorang yang menyadari kehadirannya. Dina bersembunyi di balik tumpukan karung beras di dekat pagar bambu. Dari celah kecil, ia melihat sosok Pak R keluar dengan senter di tangan. Wajahnya datar tapi matanya menyorot tajam ke arah sekitar. Siapa di sana? Suaranya berat dan dalam, menggema di tengah malam yang sunyi. Dina menahan napas. Cuma itu bahkan suara detak jantungnya terdengar. Tak lama, dari dalam gudang muncul Bu N membawa sesuatu yang dibungkus kain putih. Tangannya penuh noda merah gelap. Dan ia berbisik lirih pada suaminya. Sudah selesai. Besok bisa dibakar lagi. Dina menutup mulutnya, menahan muntah. Dia tahu siapa yang dimaksud dibakar. Jun memejamkan mata, berdoa semoga mereka segera masuk kembali ke warung. Saat keduanya kembali ke dalam, Dina perlahan merayap menjauh. Melewati jalan setapak di samping rumah warga. Tapi baru beberapa meter melangkah, sesuatu yang licin menginjak kakinya. Darah segar yang menetes dari ember di belakang warung. Dina hampir tergelincir. Dia menatap ke bawah dan melihat cairan merah mengalir menuju selokan. Bau amis itu tak tertahankan. Dia menahan jerit, lalu berlari menuju kosnya tanpa menoleh lagi. Malam itu ia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan potongan tangan dengan cincin emas di atas meja kayu itu muncul lagi dan lagi. Dia menatap cincin yang melingkar di jarinya sendiri dan merasa seluruh tubuhnya menggigil. Keesokan paginya, Dina mencoba memberanikan diri kembali ke tempat itu. Tapi saat tiba, warung sudah ramai seperti biasa. Bau sate yang sedap kembali menyeruak. Orang-orang duduk sambil tertawa menikmati makanan mereka. Seolah tak ada yang salah. Pak R melayani dengan wajah ramah, seperti pedagang jujur pada umumnya. Namun mata Dina tak bisa berhenti menatap meja kayu tempat sate dipotong. Ada bekas noda gelap yang tak sepenuhnya hilang meski sudah digosok. Dagingnya segar, nak, kata Pak R tersenyum padanya. Baru datang tadi pagi. Dina menelan ludah menahan gemetar. Dia mencoba tersenyum kaku, lalu membayar cepat-cepat tanpa menyentuh makanan yang dipesan. Sepanjang hari, pikirannya terus dihantui pertanyaan. Siapa orang di balik daging itu? Jenuh dan siapa yang terakhir hilang di sekitar sana? Dia mulai mencari berita kehilangan orang di media lokal. Tapi tak ada laporan mencurigakan. Namun malam harinya ketika ia membuka media sosial komunitas lokal Pontianak, ia menemukan unggahan seorang perempuan yang menulis tentang adiknya yang hilang 3 hari lalu. Terakhir terlihat sedang makan di warung sate Pak R jantung Dina, berdegup kencang. Dia membuka profil itu, memperbesar foto si adik yang hilang dan terperangah. Cincin di jarinya, sama persis dengan yang ia lihat di potongan tangan semalam. Dina memutuskan untuk kembali ke gudang itu malam nanti. Ia tak peduli risikonya. Jemiasui Mekomal Gazibuktau. Dia menyiapkan ponselnya, membawa senter kecil, dan menunggu hingga warung tutup. Dia menunjukkan pukul 12 malam ketika Dina kembali ke lokasi. Jalanan sepi, hanya terdengar anjing menggonggong dari kejauhan. Warung sudah gelap, tapi asap tipis masih keluar dari tungku dapur belakang. Ia menyusup lewat sisi warung, membuka kunci gudang dengan penjepit rambut seperti yang ia pelajari dari video daring. Pintu terbuka perlahan, menimbulkan suara decit yang panjang. Dina menyalakan senter menyorot ke dalam. Bau busuknya kini jauh lebih pekat. Di langit-langit, beberapa kait besi menggantung daging yang sudah mulai membusuk. Ada tulang-tulang berserakan di lantai, sebagian sudah dikuliti. Tapi yang membuatnya hampir pingsan adalah sebuah wadah besar di pojok ruangan berisi cairan bening. Saat ia mendekat dan menyinari, terlihat potongan wajah manusia yang masih utuh. Mata terbuka seolah menatap langsung ke arah Dina. Ia menjatuhkan senter, napasnya tercekat. Dalam kegelapan, ia mendengar langkah kaki mendekat. Pintu gudang tertutup keras dari luar. Dina panik mencoba menahan napas, tapi suara Pak R terdengar jelas dari balik pintu. Sudah kukatakan, N, ada yang mengintip. Dina mengguncang pintu, tapi tak bisa terbuka. Dari celah pintu, ia melihat cahaya senter menyorot ke arahnya. Kamu suka sate kami kan? Suara Buen kini terdengar lembut, menyeramkan. Sekarang waktunya kamu jadi bagian dari rahasianya.
Dina menjerit sekuat tenaga, tapi suara itu tertelan oleh deru generator di belakang warung. Tak ada yang mendengar. Dina segera langkah kaki mereka mendekat. Suara gesekan besi terdengar, entah pisau, entah kait. Dina meraba lantai, mencari sesuatu untuk melawan. Tangannya menyentuh potongan tulang yang tajam. Dia menggenggamnya erat, siap bertahan. Tapi tiba-tiba suara keras terdengar dari luar. Seseorang berteriak memanggil nama Pak R. Suara itu membuat mereka berhenti sejenak. Dina memanfaatkan momen itu untuk menendang pintu dengan sekuat tenaga. Engsel pintu longgar, terbuka setengah. Dia keluar berlari tanpa menoleh. Sementara di belakangnya terdengar suara Bu N berteriak, "Tangkap dia!" Dina terus berlari hingga mencapai jalan besar. Yuki tahu siapa yang memanggil tadi, tapi suara itu menyelamatkannya malam itu. Namun saat menoleh ke belakang, ia melihat warung itu kembali gelap dan sunyi. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, hanya aroma sate yang samar-samar terbawa angin malam. Pagi itu langit Pontianak berwarna abu-abu pucat. Hujan gerimis turun perlahan ketika Dina berdiri di depan kantor polisi. Wajahnya pucat, tangan gemetar memegang ponsel yang berisi foto-foto dari gudang belakang warung sate itu. Matanya merah karena kurang tidur. Dia sudah berulang kali meyakinkan dirinya bahwa yang dilihatnya malam tadi bukan mimpi, bahwa potongan tangan dengan cincin emas dan wajah di dalam wadah itu benar-benar nyata. "Saya punya buktinya, Pak," katanya dengan suara bergetar saat diterima oleh petugas piket. Dua polisi berpakaian sipil saling pandang. Salah satunya menerima ponsel Dina dan mulai melihat foto-foto itu. Mereka terdiam beberapa saat lalu memanggil atasan mereka. Tak lama kemudian, 3 mobil polisi berangkat menuju warung sate di tepi jalan pelabuhan. Dengan Dina ikut di dalam salah satu mobil. Hujan belum berhenti. Jalanan licin dan kabut tipis menutupi pandangan. Saat mereka tiba di sana, warung itu sudah buka. Asap sate mengepul. Aroma sedap memenuhi udara. Beberapa pelanggan sedang makan dengan santai, tak sadar apa yang akan terjadi. Polisi turun menunjukkan surat perintah pemeriksaan. Pak R terlihat kaget sekilas, tapi wajahnya segera kembali tenang. Ia tersenyum sopan dan mempersilakan mereka masuk ke dapur dan gudang. "Silakan, Pak, saya tidak sembunyikan apa-apa," katanya tenang. Dina berdiri agak jauh, menatap tajam ke arah warung itu. Ia tahu betul apa yang ia lihat semalam. Tapi saat pintu gudang dibuka, bau busuk yang menusuk semalam telah hilang. Di dalam hanya ada beberapa peti pendingin berisi daging beku yang tampak normal. Daging sapi, kambing, dan ayam. Tidak ada potongan manusia. Tidak ada wajah. Tidak ada tangan. Tidak ada noda darah segar di lantai. Hanya bau antiseptik yang kuat, seolah ruangan itu baru saja dibersihkan dengan sangat teliti. Salah satu polisi membuka lemari pendingin, memeriksa satu persatu kantong daging. Semua diberi label rapi dengan tulisan Supplier Tanjung Hulu. Dina menatap terpaku, tak percaya. "Tidak mungkin. Semalam semuanya ada di sini," bisiknya pelan. Pak R memandangnya dari sudut mata dan tersenyum samar. "Mungkin Nona salah lihat. Kadang bau sate memang membuat orang pusing," katanya dengan nada tenang, hampir seperti ejekan. Polisi mencatat beberapa hal dan mengambil sampel daging untuk diperiksa di laboratorium. Tapi nada percakapan mereka sudah berubah, dari tegang menjadi ragu. Salah satu petugas bahkan bertanya pelan kepada rekannya, apa mungkin dia halusinasi? Dina merasa jantungnya hancur. Ia mencoba membela diri, menjelaskan dengan detail apa yang ia lihat. Potongan tangan, wajah di wadah, darah yang menetes di lantai. Tapi setiap kalimatnya terdengar semakin tidak meyakinkan tanpa bukti nyata di depan mata. Ketika pemeriksaan selesai, Pak R malah menawarkan sate gratis kepada para petugas. Beberapa menolak sopan, tapi yang lain menerimanya. Mereka makan di depan Dina tanpa ragu. Bau sate yang terbakar di atas arang bercampur dengan rasa jijik dan marah yang tumbuh dalam diri Dina. Ia merasa dunia benar-benar tidak adil. Setelah pemeriksaan, polisi meninggalkan lokasi. Salah satu perwira sempat berkata padanya dengan nada datar, "Kami akan tunggu hasil lab, tapi untuk sementara tidak ada indikasi tindak kriminal. Kalau memang benar ada kejanggalan, kami akan tindak lanjuti." Dina hanya bisa menunduk. Orang-orang di sekitar warung sudah mulai berbisik-bisik, menatapnya seolah ia orang gila yang iri pada kesuksesan Pak R. Beberapa pelanggan bahkan menertawakannya terang-terangan. Kasihan,
"Anak kos lapar kali ya sampai halu lihat daging manusia," kata salah satu pria sambil tertawa. Dina berjalan pergi dengan mata berkaca-kaca, meninggalkan suara tawa yang terus mengikutinya. Melamsingsi di kamar kos, ia duduk memandangi layar ponselnya. Foto-foto bukti yang ia ambil masih tersimpan di galeri. Tapi saat diperhatikan lebih dekat, sesuatu aneh terjadi. Potongan wajah yang ia foto kini tampak buram, seperti diselimuti kabut digital. Potongan tangan dengan cincin emas juga perlahan berubah. Cincin itu hilang, digantikan oleh bayangan daging biasa. Dina panik. Dwi mencoba memperbesar foto, tapi semua menjadi tidak jelas, seolah-olah ada sesuatu yang menghapus bukti itu secara gaib. Ia menutup mulut, tubuhnya gemetar. "Tidak mungkin. Aku tidak salah lihat," gumamnya. Malam itu ia tidak berani mematikan lampu. Dari jendela ia bisa melihat ke arah jalan besar. Dan di kejauhan, bayangan warung sate Pak R masih tampak samar. Asap putih meneri-neri di urudaranya meski sudah lewat tengah malam. Keesokan harinya, berita tentang pemeriksaan polisi sudah tersebar di media lokal. Namun narasinya tidak berpihak pada Dina. Judulnya berbunyi, "Isu daging manusia di warung sate hoax. Polisi tak temukan bukti." Komentar warga membanjiri kolom berita. Sebagian besar menertawakan dan menyalahkan Dina. Anak muda zaman sekarang kebanyakan nonton film horor. Kasian, mau viral tapi caranya salah. Dina hampir melempar ponselnya ke dinding. Tapi saat menggulir lebih ke bawah, satu komentar menarik perhatiannya. Akun anonim menulis, "Aku pernah kerja di situ. Apa yang kamu lihat benar. Hati-hati, mereka tahu kamu." Dina terdiam, darahnya serasa berhenti mengalir. Dia sukses membuka profil akun itu, tapi sudah menghilang dalam hitungan detik. Tak ada jejak, hanya kalimat itu yang tersisa di layar. Malam berikutnya, Dina merasa diawasi. Setiap kali keluar dari kos, ada motor tua yang parkir di ujung jalan. Lampunya menyala, tapi pengendaranya tak terlihat jelas. Di toko kelontong, seorang wanita parubaya yang tak dikenal menatapnya lama. Lalu berbisik lirih, "Kalau kau sayang nyawamu, berhenti cari tahu." Dina mulai kehilangan rasa aman. Dia menulis semua kejadian di buku catatan, berharap suatu hari kebenaran bisa terungkap. Namun semakin hari tekanan semakin kuat. Beberapa teman sekos mulai menjauh karena takut ikut terseret masalah. Bahkan pemilik kos memintanya pindah karena tidak mau tempatnya jadi ramai wartawan. Dina merasa benar-benar sendirian. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan warung itu. Ia hanya belum tahu bagaimana caranya membuktikan. Dan saat malam tiba dari jendela kosnya yang menghadap ke arah jalan pelabuhan, ia kembali mencium bau sate yang terbawa angin. Bau itu kini terasa lebih amis, lebih tajam, seolah menyapa langsung ke dalam pikirannya. Dia menutup jendela rapat-rapat, menatap gelap di luar dan berbisik pada dirinya sendiri. Mereka membersihkan semuanya, tapi tidak bisa membersihkan rasa bersalah. Lalu di kejauhan, di bawah lampu jalan yang redup, Dina melihat sesuatu berdiri di depan warung itu. Bayangan wanita dengan tangan buntung, memakai cincin emas di jari yang tersisa. Bayangan itu menatap ke arah Dina, lama sekali sebelum menghilang di balik kabut malam. Malam itu, udara Pontianak terasa berat, seperti menahan sesuatu yang tak kasat mata. Gerimis turun pelan, menetes di atap sengkos Dina, menciptakan irama lembut yang biasanya menenangkan. Tapi tidak malam ini. Dina duduk di meja kecilnya, menatap buku catatan berisi coretan-coretan tentang apa yang ia alami beberapa hari terakhir. Setiap tulisan tampak seperti mimpi buruk yang menolak berakhir. Ia sudah hampir tidak tidur selama 3 malam. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara arang terbakar, suara daging yang mendesis, dan aroma sate yang tiba-tiba muncul di kamar. Tapi malam itu berbeda, lebih sunyi, lebih pekat. Pukul 12:15, Dina terbangun karena suara yang pelan tapi jelas. Ces, ces. Seperti suara daging yang menyentuh bara panas. Joni mesan napas, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasinya lagi. Tapi kemudian suara lain menyusul, bunyi logam yang beradu dan langkah kaki pelan di halaman. Dia bangkit perlahan, mendekat ke jendela yang tertutup tirai tipis. Dari celah kecil ia mengintip keluar. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, tampak sosok seseorang berdiri di halaman kos, mengenakan baju lusuh,
Kepala sedikit menunduk, tangan kanan memegang kipas sate, tangan kiri mengatur bara api di tungku kecil dari besi. Dina membeku. Wajah itu tidak asing. Pak R senyum tenangnya terlihat jelas di balik asap tebal. Ia sedang memanggang sesuatu di atas bara merah. Dina berusaha fokus menatap benda yang ia bakar. Bentuknya kecil tapi aneh. Saat angin meniup asap sesaat, Dina bisa melihat jelas. Tulang-tulang kecil, seolah jari manusia yang menghitam sebagian. Tangannya refleks menutup mulut menahan jeritan. Tapi seolah menyadari bahwa Dina memperhatikannya, Pak R perlahan mengangkat kepalanya. Senyumnya melebar, menatap langsung ke arah jendela kamar Dina. Tanpa berkata apa-apa, ia mengangkat satu tusuk sate, menunjukkannya pada Dina, lalu mengarahkannya ke mulut sendiri dan menggigitnya perlahan. Suara renyah dari gigitan itu terdengar jelas. Dina mundur, tubuhnya gemetar. Dia mencoba berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Julius mau seindim kaus, berusaha membanguskan teman kos lain. Tapi tak ada yang keluar. Jumia kemudian nekat membuka pintu, lari keluar kamar, menuruni tangga kecil menuju halaman. Tapi ketika sampai di bawah, halaman itu kosong. Tidak ada tungku, tidak ada bara, tidak ada Pak R. Hanya aroma sate yang kuat sekali, menusuk hidung dan membuat perutnya mual. Di tanah ada bekas abu yang masih hangat. Dina menyentuhnya, panasnya nyata. Jumia menatap sekeliling, tapi jalanan sunyi, tidak ada siapapun. Saat warga lain keluar karena mendengar teriakannya, yang mereka temukan hanyalah Dina berdiri sendirian di halaman dengan wajah pucat ketakutan. Ada orang tadi di sini. Katanya panik. Pak R! Dia di sini memanggang sesuatu. Tapi ketika warga mengecek, mereka tidak menemukan apa-apa. Salah satu ibu kos bahkan mengomel. Kamu ini, Din. Sudah malam bikin orang kaget aja. Sudah tidur sana. Dina mencoba menjelaskan, tapi suaranya lemah. Tidak ada yang mau mendengar. Setelah semua masuk kembali, ia masih berdiri di sana, menatap abu yang perlahan dingin. Di antara sisa arang, matanya menangkap sesuatu yang berkilat. Jogi jongkok, mendekat dan menemukan benda kecil yang setengah hangus. Sepotong cincin emas dengan ukiran huruf L. Dina menatap benda itu lama sekali, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu cincin itu. Itu cincin yang sama dengan milik perempuan yang hilang. Foto yang pernah ia lihat di media sosial. Dina membawa cincin itu ke kamar, meletakkannya di meja. Tapi saat ia menatap cermin, pantulan dirinya terlihat aneh. Di belakangnya, di dalam bayangan, tampak siluet seseorang berdiri di pojok kamar. Ia berbalik cepat, kosong. Tidak ada siapapun. Tapi ketika menatap cermin lagi, sosok itu masih ada. Lebih dekat kali ini. Wajahnya samar, kulitnya gosong, dan di mulutnya ada potongan daging tergantung. Dina menjerit sekuat tenaga, jatuh tersungkur ke lantai. Lampu kamar tiba-tiba padam, dan aroma sate terbakar kembali memenuhi ruangan. Dalam gelap, ia mendengar suara berbisik pelan di telinganya. Suara berat dan serak. Satenya enak, kan? Dina merangkak mencari saklar lampu, tangannya gemetar luar biasa. Saat lampu menyala, ruangan kembali normal. Tidak ada sosok di cermin, tidak ada asap, tidak ada bau. Tapi di meja, cincin emas yang tadi ia letakkan kini hilang. Yang tersisa hanya bekas abu hitam di permukaannya. Malam berikutnya Dina tidak bisa tidur. Suara kipas sate, suara bara, dan bau amis itu terus muncul setiap pukul 12 malam. Terkadang terdengar dari luar jendela, terkadang dari dalam kamar mandi. Bahkan pernah dari bawah ranjangnya. Ia mulai kehilangan akal sehat. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan kulitnya pucat. Teman-teman kos mulai khawatir, tapi Dina tidak mau pindah. Jula merasa jika meninggalkan tempat itu, sesuatu yang lebih buruk akan mengikutinya. Suatu malam, Dina memutuskan untuk merekam kejadian itu. Dia menaruh ponsel di jendela dengan kamera menghadap ke halaman. Pukul 12:10, suara itu datang lagi. Ces. Dina memaksakan diri untuk tidak takut, membiarkan kamera merekam sambil ia bersembunyi di balik pintu. Suara kipas sate terdengar jelas, dan aroma terbakar mengisi kamar. Setelah 30 menit semuanya hening. Dengan gemetar, Dina mengambil ponsel dan memutar rekamannya. Awalnya hanya gelap, lalu muncul bayangan samar. Seorang pria berdiri di halaman, benar-benar Pak R. Ia menatap langsung ke arah kamera, tersenyum lebar, lalu berkata pelan, "Kau lihat, Din." Setelah itu gambar menjadi buram. Tapi sebelum video berakhir, sosok itu melangkah ke arah kamera. Semakin dekat, lalu layar tiba-tiba hitam. Dina menjatuhkan ponsel, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu sekarang,
Bukan hanya ia yang melihat, tapi sesuatu dari dunia itu sudah mulai memperhatikannya. Sejak malam itu, Dina sering menemukan tusuk sate di depan pintunya setiap pagi. Kadang 1, kadang 2. Dan pada suatu pagi ada 3 tusuk, masing-masing menusuk potongan kecil yang tampak seperti daging manusia yang sudah kering. Iwi melapor lagi ke polisi, tapi mereka menolak menanggapi. "Mungkin ada yang iseng, Nona," kata petugas itu dingin. Dina pulang tanpa berkata apa-apa, hanya memeluk tubuhnya sendiri. Namun yang paling mengerikan terjadi 2 malam kemudian. Saat ia terbangun karena bau sate yang sangat kuat, ia melihat pintu kamarnya terbuka sedikit. Dari celah itu, asap putih perlahan masuk ke dalam kamar. Suara langkah kaki mendekat pelan tapi pasti. Dina tidak bisa bergerak, tubuhnya kaku. Dan di balik celah pintu, tampak sepasang mata menatapnya dalam kegelapan, bersinar samar seperti bara. Lalu terdengar suara berbisik, kali ini jelas. "Kau yang berikutnya, Din." Kabar itu menyebar cepat, seperti api yang menyambar ilalang kering. Pagi itu, suasana di tepi jalan menuju pelabuhan Pontianak mendadak mencekam. Beberapa mobil polisi berhenti di depan warung sate Pak R. Garis kuning dipasang melingkari area. Warga mulai berdatangan, berbisik-bisik, saling bertanya dengan wajah tegang. Tidak ada yang berani mendekat terlalu dekat, tapi rasa ingin tahu mereka terlalu besar. Dina, yang mendengar kabar itu dari pesan salah satu wartawan lokal, langsung datang meski tubuhnya masih gemetar oleh kejadian beberapa malam terakhir. Dia berdiri di belakang kerumunan. Matanya menatap tajam ke arah warung yang kini dijaga ketat. Semua tampak seperti deja vu baginya. Aroma sate yang masih samar, papan nama warung yang setengah pudar, dan senyum Pak R yang selalu ia ingat dengan jelas. Tapi kali ini, warung itu sunyi. Tak ada suara kipas, tak ada arang yang menyala. Hanya bunyi sekop menggali tanah di belakang rumah, yang menjadi latar belakang warung tersebut. Beberapa polisi berseragam lengkap tampak serius bekerja. Satu di antaranya, seorang penyidik muda, berjalan cepat ke arah perwira yang memimpin. "Pak, kami temukan sesuatu," katanya pelan, nadanya berat. Sang perwira mengangguk, berjalan ke arah lokasi galian. Dina mencoba melihat dari celah orang-orang yang berdiri di depannya. Di antara gundukan tanah merah, tampak tulang-tulang putih kecoklatan yang mulai terlihat dari tanah yang digali. Seorang petugas berhenti, lalu mengangkat sesuatu dengan hati-hati. Seuntai kalung perak dengan liontin berbentuk bulan sabit. Seorang wanita di antara kerumunan tiba-tiba menjerit, "Itu kalung Lala, anak saya." Ia langsung pingsan, dan beberapa warga membantu menenangkannya. Nama Lala dikenal banyak orang, gadis muda yang hilang 2 minggu lalu. Terakhir terlihat membeli sate di warung itu malam sebelum menghilang. Suasana berubah hening, hanya suara serangga yang terdengar. Beberapa petugas lain menemukan potongan kain dan sepatu yang sudah lapuk di sekitar galian. Salah satu tulang tampak jelas masih memiliki bekas sayatan tajam yang rapi, seperti dipotong menggunakan pisau daging profesional. Para polisi saling pandang dengan wajah tegang. Sang perwira berbisik, "Ini bukan pembunuhan biasa, ini semacam pemotongan terencana." Di tempat lain, Dina berdiri terpaku. Semua rasa takut, semua mimpi buruk kini berubah menjadi kenyataan. Ia benar selama ini. Tapi anehnya, tak ada perasaan lega, hanya ngeri yang lebih dalam. Jani memperhatikan polisi menggali lebih dalam, dan semakin banyak tulang ditemukan. Bukan 1, bukan 2, melainkan belasan, bahkan mungkin puluhan. Salah satu petugas muntah di tempat, tidak kuat menahan bau busuk yang keluar dari tanah yang lembab. Di sisi lain, seorang fotografer kepolisian mengambil gambar satu persatu potongan tulang dan benda-benda yang ditemukan. Semua bukti dikumpulkan dengan hati-hati ke dalam kantong plastik transparan. Salah satu polisi berbisik pada rekannya, "Kalau dilihat dari kondisi, ini sudah berlangsung lama, bisa bertahun-tahun." Sementara itu, rumah Pak R digeledah secara menyeluruh. Di ruang belakang ditemukan beberapa alat potong besar, pisau dapur tajam, dan papan kayu besar dengan bekas darah kering yang sudah disiram pemutih. Di kulkas ruang pribadi ditemukan beberapa potongan daging yang sudah dibekukan tanpa label. Hasil uji laboratorium awal menunjukkan kandungan protein yang tidak sepenuhnya cocok dengan hewan ternak. Beberapa petugas menatap hasil itu dengan wajah ngeri. Salah satunya berbisik lirih, "Jadi benar selama ini. Daging manusia,
Kabar temuan itu bocor ke publik. Warga yang dulu menertawakan Dina kini ketakutan. Beberapa menangis karena teringat mereka pernah makan di warung itu berkali-kali. Astaga, jangan-jangan sate yang kumakan. Salah satu warga terisak sebelum muntah di pinggir jalan. Media lokal menurunkan berita besar dengan tajuk "Warung Sate Kematian. Polisi temukan sisa tubuh manusia di belakang lokasi." Suasana Pontianak berubah tegang, seluruh kota membicarakan hal ini. Namun yang paling mencengangkan belum berakhir. Saat polisi menelusuri catatan telepon dan transaksi bank milik Pak R, mereka menemukan sesuatu yang lebih gelap. Beberapa transfer masuk berasal dari akun luar kota, dengan nominal besar, rutin setiap minggu. Salah satu penyidik menduga ada jaringan pembeli daging eksklusif, yang selama ini menjadi pelanggan rahasia. Semua data itu kini diselidiki lebih dalam. Tapi anehnya Pak R dan istrinya Bu N lenyap. Ketika polisi datang untuk menangkap mereka, rumah mereka kosong, pintu depan terbuka sedikit, dan di ruang tengah hanya ada tungku sate yang masih panas, seolah baru digunakan. Di atas meja ada sepiring sate yang sudah matang, dengan tulisan di kertas kecil di sampingnya. "Untuk yang suka kebenaran, silakan coba rasa terakhir kami." Dina dibawa ke kantor polisi untuk perlindungan, dan dimintai keterangan lagi. Dia menceritakan semua secara rinci. Tentang malam-malam teror, tentang gudang, tentang cincin yang ia temukan. Tapi bahkan di ruang interogasi yang terang itu, Dina merasa tidak aman. Bau sate yang samar kembali tercium, meski tak ada yang sedang memasak. Dia menatap sekeliling, tapi semua tampak normal. Seorang penyidik memperhatikannya dan berkata, "Kamu sekarang aman, Nah. Mereka tidak akan kembali." Dina hanya tersenyum lemah. "Ndak, Pak, mereka tidak pergi. Mereka masih di sini." Ia menatap ke sudut ruangan, di mana tak seorang pun berdiri, tapi ada bayangan hitam panjang yang menempel di dinding. Bergerak sedikit seperti seseorang yang berdiri diam memperhatikan. Malam itu, saat hasil uji forensik diumumkan ke publik, semua orang dikejutkan oleh temuan baru. Dari galian di belakang warung sate itu, ditemukan total 23 potongan tubuh manusia berbeda. Beberapa di antaranya sudah tidak bisa diidentifikasi, tapi polisi mencocokkannya dengan daftar orang hilang selama 3 tahun terakhir di Pontianak dan sekitarnya. Semuanya memiliki kesamaan terakhir. Mereka pernah tercatat membeli sate di warung Pak R. Di halaman kantor polisi, keluarga korban menangis histeris, sementara wartawan terus menyorot setiap detil. Tapi di tengah keramaian itu, seorang petugas forensik keluar dari ruangan dengan wajah tegang, membawa sebuah kantong bukti kecil. Di dalamnya, ada tusuk sate berkarat dengan bekas darah kering. "Kami menemukannya di lubang terdalam," katanya lirih. "Dan ada sidik jari Pak R di gagangnya." Namun lebih mengerikan lagi, tusuk itu ditemukan menusuk sepotong daging yang belum sepenuhnya membusuk. Dan setelah dites DNA, hasilnya cocok dengan seseorang yang baru hilang 3 hari lalu. Padahal warung itu sudah ditutup selama seminggu penuh. Semua orang yang mendengar kabar itu membisu. Dina, yang duduk di kursi tunggu kantor polisi, menatap kosong ke arah jendela. Di luar hujan mulai turun deras. Dia menatap air yang menetes di kaca. Tapi di pantulannya, wajah Pak R terlihat samar-samar tersenyum di balik hujan. Ruang interogasi malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu neon di langit-langit berkedip pelan, memantulkan cahaya putih ke wajah 2 orang yang duduk saling berdampingan, Pak R dan istrinya, Bu N. Di hadapan mereka, duduk 3 penyidik dengan wajah tegang. Udara di ruangan itu berat, seperti dipenuhi sesuatu yang tidak terlihat. Pak R masih mengenakan kemeja lusuhnya yang berbau asap arang, sementara Bu N sesekali tertawa kecil tanpa alasan. Matanya kosong tapi menyimpan sesuatu yang menakutkan. Sejak ditangkap di sebuah rumah sewaan di pinggiran kota Singkawang, pasangan itu tidak banyak bicara. Mereka tampak tenang, bahkan saat borgol mengekang tangan mereka. Seorang penyidik memulidi dengan nada datar. "Kami sudah menemukan tulang-tulang itu. Kami tahu semuanya. Jadi katakan kebenaran, siapa saja korban kalian?" Pak R menatap lurus ke arah penyidik. Matanya merah seperti tak tidur berhari-hari. Ia menghela napas pelan, lalu tersenyum samar. "Kalian pikir itu semua korban kami? Sudah, mereka semua yang datang sendiri. Kami tidak pernah memaksa." Ruangan itu mendadak hening.
Salah satu penyidik yang lebih muda berbisik pada rekannya. Tapi Pak R melanjutkan sebelum mereka sempat berbicara. Mereka datang malam-malam, lapar, haus, dan haus yang tidak bisa dihapus dengan air. Mereka bilang daging kami punya rasa yang beda. Ada yang kembali 2 kali seminggu, ada yang sengaja menunggu tengah malam supaya bisa makan tanpa antre. Mereka semua tahu, tapi berpura-pura tidak tahu. Ia menatap ke meja, jarinya perlahan mengetuk permukaannya, membuat suara ritmis yang menegangkan. "Kalian tahu apa yang paling aneh?" katanya sambil tersenyum. Setelah suapan pertama, mereka selalu bilang daging kami paling lembut. Tidak ada yang menanyakan dari mana asalnya. Tidak ada. Di sebelahnya, Bu N mulai terkekeh kecil seperti anak kecil yang mendengar lelucon. "Kami tidak membunuh semua," katanya ringan. "Beberapa hanya tersesat. Kadang mereka mabuk, kadang tidur di bangku depan warung. Kami hanya memanfaatkan yang sudah mati. Tuhan yang kirim, kami hanya masak." Ia memiringkan kepala, matanya menatap penyidik dengan sorot tajam. "Apa bedanya dengan kalian, ha? Kalian juga makan daging setiap hari. Bedanya cuman, daging siapa?" Seorang penyidik menepuk meja dengan keras. "Kekap!" Tapi suara itu justru membuat Bu N tertawa lebih keras, hampir menjerit. "Kalian jijik, tapi kalian semua sudah makan, sudah." Suaranya menggema di seluruh ruangan, membuat 2 polisi di luar pintu menatap dengan wajah tegang. Pak R menunduk menutup matanya sebentar, lalu berbisik pelan, "Kalian semua sudah makan mereka. Jadi kita sama saja." Kata-kata itu menggantung di udara, seperti kutukan yang menempel di dinding. Di luar ruangan, beberapa petugas lain sedang memantau lewat monitor CCTV. Salah satunya menatap layar dengan kening berkerut. "Lihat mata mereka," bisiknya. "Kenapa kayak gitu?" Di layar, mata Pak R dan Bu N tampak seperti berubah. Pupilnya membesar. Wajah mereka seolah diselimuti bayangan yang bergerak perlahan, meski ruangan itu terang. Tapi begitu diperiksa langsung, kamera menunjukkan tidak ada yang aneh. Hanya pantulan cahaya. Atau mungkin bukan. Penyidik utama menatap mereka berdua lama, mencoba menahan ketegangan yang merayap di udara. "Berarti kalian mengaku memasak manusia?" tanya sang penyidik akhirnya. Pak R mengangkat bahu pelan. "Kami tidak pernah memaksa siapapun. Kami hanya meneruskan tradisi. Sejak dulu daging manusia dipercaya punya roh yang kuat. Bisa membuat orang yang memakannya lebih tahan sakit, lebih tenang, lebih bahagia. Dan bukankah itu yang dicari semua orang yang datang ke warung kami? Ketenangan." Ia tersenyum lagi, tapi kali ini senyumnya berbeda, datar. Seolah bukan lagi ekspresi manusia. "Kalian pikir kami gila, padahal kalian semua juga haus akan sesuatu. Kami hanya lebih jujur tentang rasa lapar kami." Bu N tiba-tiba memukul meja, membuat semua orang terkejut. "Kalian kira kami makan orang karena kejam? Tidak. Kami makan mereka supaya mereka tidak hilang sia-sia. Dagingnya habis, tapi jiwanya tetap hidup di dalam setiap orang yang pernah makan sate kami." Suaranya naik turun, seperti sedang berdoa dengan nada marah. Polisi memutuskan menghentikan interogasi sementara waktu. Keduanya dibawa ke ruang tahanan terpisah. Namun sepanjang malam dari 2 sel berbeda, terdengar suara mereka bergumam pelan. Seperti sedang membaca sesuatu berulang-ulang. Seorang sipir yang berjaga mengaku mendengar kalimat aneh yang diulang tanpa henti. "Rasa tidak pernah hilang. Rasa tidak pernah hilang." Keesokan harinya, tim forensik datang untuk mengambil sampel darah dan sidik jari tambahan. Tapi saat petugas membuka pintu sel Bu N, wanita itu duduk bersila di lantai, tersenyum menatap dinding. Di depannya ada darah segar membentuk tulisan besar dengan jari. "Kami tidak sendirian." Ia tak menjawab apapun, hanya tertawa saat dipindahkan ke mobil tahanan. Sementara itu, di sel sebelahnya, Pak R duduk dengan tenang sambil menatap kamera pengawas. Bibirnya bergerak tanpa suara. Salah satu petugas memperbesar gambar dan membaca gerak bibirnya. "Sudah waktunya makan." Pada malam yang sama, dapur kantor polisi tiba-tiba terbakar. Api muncul dari tungku gas yang tidak dinyalakan siapapun. Dari sisa-sisa dapur yang hangus, ditemukan tusuk sate besi dan bekas bara. Tapi tak ada bahan bakar yang seharusnya menyebabkan api sebesar itu. Beberapa petugas yang berada di lokasi melapor mencium aroma sate yang kuat sebelum api menyala. Sejak itu, setiap kali malam turun dan angin laut bertiup dari arah pelabuhan,
Beberapa warga mengaku mencium bau sate terbakar yang datang entah dari mana. Bau itu tajam, aneh, dan membuat mual jika dihirup lama. Ada yang bersumpah melihat sosok laki-laki mirip Pak R berdiri di tepi jalan, memegang kipas arang, menatap kosong ke arah rumah-rumah. Tapi yang paling membuat merinding adalah laporan terakhir dari seorang petugas logistik yang bertanggung jawab menyortir barang sitaan dari warung itu. Ia berkata saat memeriksa tusuk-tusuk sate lama yang disimpan di gudang barang bukti, satu di antaranya masih basah, seolah baru saja digunakan. Polisi tidak bisa menjelaskan. Semua barang bukti sudah dikunci rapat selama berhari-hari. Kini kasus itu resmi ditutup dengan label kanibalisme ekstrem. Tapi di Pontianak tidak ada yang mau lagi membuka warung sate malam-malam. Dan bagi sebagian orang yang pernah makan di warung Pak R, rasa sate itu tetap tinggal di lidah. Tak bisa dilupakan, meski sudah bertahun-tahun berlalu. Sebab rasa itu bukan sekadar daging, itu rasa dosa yang tak bisa dicerna. Warung itu kini hanya menyisakan puing hitam dan bau arang yang menempel di tanah. Setelah peristiwa mengerikan yang menimpa Pontianak itu, warga sekitar sepakat untuk menutup dan membakar habis tempat itu. Tak ada yang berani lewat di malam hari, apalagi berhenti. Di antara abu yang tersisa, masih terlihat serpihan tusuk sate yang bengkok dan meja kayu yang setengah terbakar. Banyak yang bilang mereka mendengar suara tawa perempuan dari arah bekas warung itu setiap tengah malam. Diikuti aroma sate yang samar tercium lewat hembusan angin laut. Namun waktu terus berjalan dan rasa takut perlahan pudar. Hidup harus tetap berjalan, kata orang-orang. Maka 2 bulan kemudian seorang pria muda datang dari luar kota dan membeli lahan itu. Namanya disebut-sebut Adi, mantan perantau yang katanya ingin memulai usaha kuliner baru. Tak ada yang curiga, karena wajahnya ramah, suaranya lembut. Dan dia selalu menyapa sopan siapapun yang lewat. Ia mengganti nama warung itu menjadi Sate Rakyat, dengan cat dinding baru berwarna oranye cerah, dan spanduk besar bertuliskan, dijamin enak dan halal. Tapi anehnya, aroma sate yang keluar dari warung itu sama persis dengan aroma dari warung lama. Harumnya kuat, menggoda, dan punya ciri khas yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang membangkitkan selera tapi juga membuat bulu kuduk meremang. Hari pertama buka, pembeli langsung membludak. Orang-orang yang dulu berjanji tak akan makan sate lagi kini justru antre. Tertarik oleh wangi bakaran yang menguar sampai ke ujung gang. Kayaknya ini warung baru, tapi bumbunya mirip banget sama sate Pak R dulu, kata salah satu pelanggan sambil tertawa kecil. Tak ada yang menganggapnya serius. Semua terlalu sibuk menikmati daging yang empuk dan bumbu kacang yang luar biasa gurih. Beberapa bahkan berkata dagingnya terasa lebih manis alami. Meski mereka tak tahu kenapa. Adi tersenyum ramah di balik asap panggangan. Tapi kalau diperhatikan lebih dekat, senyumnya aneh. Tidak pernah benar-benar lebar, hanya setengah seperti seseorang yang menyembunyikan sesuatu di balik ketenangan. Dia bekerja sendirian, tidak pernah terlihat membeli bahan di pasar. Dan setiap malam truk kecil berhenti sebentar di belakang warung, sama seperti dulu. Malam-malam berikutnya, warung itu makin ramai. Orang-orang dari luar kota berdatangan, mendengar kabar bahwa sate di situ berbeda dari yang lain. Salah satu pelanggan, seorang sopir truk, bercerita pada teman-temannya bahwa dagingnya begitu lembut, sampai-sampai mudah robek di mulut. Kayak dagingnya hidup, katanya sambil tertawa. Tapi sejak malam itu, sopir itu tak pernah terlihat lagi di rute biasa. Mobilnya ditemukan kosong di pinggir jalan, dengan sisa bungkus sate di dashboard. Tak ada tanda kekerasan, hanya bekas darah tipis di jok belakang yang tak bisa dijelaskan. Warga sekitar mulai resah. Beberapa orang mulai merasa deja vu dengan kisah warung lama. Seorang ibu yang tinggal di rumah seberang warung mengaku sering mendengar suara aneh menjelang tengah malam. Seperti suara seseorang sedang mencacah daging dengan cepat, disusul bunyi bisikan pelan dari dalam dapur. Ketika ia memberanikan diri mengintip lewat jendela, yang terlihat hanya bayangan seseorang mengenakan celemek hitam lusuh. Semirip dengan yang dulu dipakai Pak R. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi bentuk tubuhnya sangat mirip. Ibu itu gemetar ketakutan dan menutup jendela rapat-rapat. Besok paginya, ia mendapati celemek hitam tergantung di pagar rumahnya, masih hangat seperti baru dilepaskan dari tubuh seseorang.
Beberapa hari kemudian, seorang petugas kebersihan menemukan sesuatu di tong sampah belakang warung. Kantong hitam besar yang tampak berat. Saat dibuka, baunya menusuk hidung. Di dalamnya ada potongan tulang kecil dan kuku manusia. Kiwi langsung melapor ke polisi. Tapi anehnya, ketika petugas datang dan memeriksa, kantong itu hilang. Hanya ada sisa arang dingin dan jejak minyak daging di tanah. Polisi kembali menganggap laporan itu berlebihan. Mereka sudah muak dengan gosip lama dan enggan memunculkan ketakutan baru. Mungkin cuma tulang ayam, kata salah satu petugas dengan nada malas. Tapi malamnya, petugas yang bicara itu ditemukan pingsan di jalan pulang. Tubuhnya bau sate, dan di tangannya tergenggam satu tusuk sate setengah terbakar. Sementara itu, pelanggan makin bertambah. Warung sate rakyat bahkan diliput oleh salah satu kanal lokal. Dalam wawancara, Adi menjawab dengan tenang saat ditanya rahasia resepnya. Yang penting masak dengan hati, katanya. Lalu menatap kamera dengan senyum dingin yang aneh. Di layar, beberapa penonton merasa tak nyaman melihat matanya yang tampak terlalu hitam, seperti kosong. Beberapa hari setelah tayangan itu viral, banyak orang datang hanya untuk membuktikan cerita yang katanya menyeramkan. Tapi yang mereka bawa pulang justru cerita lain. Rasa sate itu terlalu enak untuk dilupakan. Ada yang makan setiap malam tanpa bosan. Ada pula yang mengaku mulai bermimpi tentang warung itu. Mimpi di mana mereka duduk di kursi panjang, dihidangkan sate oleh seseorang yang wajahnya terbakar setengah, mengenakan celemek hitam berasap. Suatu malam, Dina, yang kini sudah pindah kota dan berusaha melupakan semuanya, kembali ke Pontianak untuk menjenguk sahabat lamanya. Duyeti sengais melewati lokasi warung itu. Dia berhenti. Lampu-lampu neon warung bersinar redup, tapi aromanya langsung membuat perutnya mual. Tidak usah aroma itu. Aroma yang dulu membangunkannya di malam penuh teror. Dina berdiri di seberang jalan, menatap orang-orang yang duduk menikmati sate dengan tawa ringan. Di pojok warung, di balik asap panggangan ia melihatnya. Sosok lelaki tua memakai celemek yang sudah gosong di bagian bawahnya, duduk tenang sambil mengipas arang. Wajahnya seperti terbakar sebagian, tapi senyumnya tidak berubah. Senyum yang pernah menghantui tidurnya bertahun-tahun lalu. Dina terpaku, tubuhnya kaku, napasnya tercekat. Saat ia berkedip, sosok itu menatapnya balik. Perlahan mengangkat satu tusuk sate, lalu menunjuk ke arah Dina. Isyarat seperti sedang memanggilnya untuk mendekat. Ketakutan menguasai seluruh tubuhnya. Jody berbalik dan berlari tanpa menoleh ke belakang. Namun sepanjang jalan aroma sate itu seperti ikut mengejar. Semakin kuat, semakin menyesakkan. Ketika akhirnya sampai di penginapan, Dina mencoba menenangkan diri. Tapi saat membuka tasnya, ia menemukan satu tusuk sate di dalamnya. Masih hangat, dengan potongan daging yang tampak segar, seolah baru saja dibakar. Ia menjerit, melemparnya ke lantai, tapi ketika diperiksa lagi, tusuk itu sudah berubah menjadi kayu kosong berjelaga. Beberapa minggu setelah kejadian itu, warung sate rakyat kembali tutup mendadak. Tidak ada tanda-tanda pemiliknya pergi, hanya dapur yang masih panas seolah baru digunakan. Penduduk sekitar mengaku melihat seseorang masih duduk di pojok warung setiap malam, mengenakan celemek bekas terbakar, memandangi jalan raya sambil tersenyum. Bau sate masih sama, masih menggoda, dan selalu datang tepat tengah malam, meski warung itu sudah kosong. Hingga kini, tak ada yang berani mendirikan apapun di atas tanah itu lagi. Tapi sesekali, di malam yang sepi, angin dari arah pelabuhan membawa wangi sate yang begitu familiar. Seolah mengingatkan bahwa rasa itu belum benar-benar hilang. Sebab rasa itu seperti dosa tak bisa dibakar habis. Dan di pojok warung yang gelap itu, seseorang masih menunggu pelanggan baru. Dengan tusuk sate di tangan dan senyum yang tak pernah padam,